Halo semua. Apa kabar untuk hari ini? Semoga harimu selalu menyenangkan ya bro. Selamat datang di channel YouTube saya. Tolong dibantu subscribe, like dan share ya, supaya saya terus semangat bikin kontennya. Wakakakak. Solen 5 Chapter 5 Kemampuan untuk Berubah. Berpikir kembali, Tang San meregangkan tubuhnya. Saat ini, masih sangat dini hari, masyarakat di desa akan tidur sangat awal dan berat pada malam hari setelah hari yang melelahkan. Tang San memutuskan untuk pergi lebih jauh ke dalam hutan. Aura di hutan jelas lebih kuat daripada yang ada di desa. Lalu, apakah akan ada harta di dalam hutan? Setelah menemukan bahwa dia tidak bisa membangkitkan jiwa bela dirinya di dunia ini, dia hanya bisa berlatih Xuan Tian Gong. Rencana Tang San juga sangat sederhana. Pertama-tama kembangkan teknik langit yang mendalam ke tingkat yang lebih tinggi sebanyak mungkin, dan kumpulkan kekuatan. Kemudian lihat bagaimana menggunakan kekuatanmu. Hanya mengandalkan pengetahuan unik dalam catatan Tang Sekte Xuan Tian Bao, selama levelnya cukup dalam, perlindungan diri masih bukan masalah. Melalui praktiknya sendiri, sebenarnya ia secara bertahap memahami mengapa manusia begitu lemah di dunia ini sehingga mereka hanya bisa menjadi budak. Dunia ini, yang disebut bintang biru, hanya memiliki benua terbesar, benua peri tempat dia berada. Baik ras monster maupun ras roh memiliki bakat yang kuat, di tempat yang dipenuhi aura ini, mereka hanya perlu terus menyerap aura langit dan bumi untuk meningkatkan bakat mereka setelah lahir, dan mereka akan menjadi sangat kuat. Tidak ada ras lain yang bisa dibandingkan dengan mereka. Dan manusia tidak memiliki bakat apapun yang dapat digunakan dalam pertempuran, atau teknik kultivasi apapun, jika bukan karena kecerdikan, dapat dikatakan tidak berguna. Wajar saja, hanya untuk menjadi budak, diperbudak oleh iblis dan roh yang kuat. Karena tumbuh-tumbuhan besar di hutan, cahayanya sangat redup. Di dunia ini, ada juga makhluk yang mirip dengan bulan, tapi memancarkan cahaya biru terang, yang sangat aneh. Di mata Tang San, makna ungu samar berkedip, ini adalah murid ajaib ungu unik lainnya di Xuan Tian Baolu. Perlu menyaksikan latihan matahari pagi setiap hari. 2 tahun sebelumnya, dia harus berbaring di celah pintu dan hampir tidak berlatih. Dalam 2 tahun terakhir, ada lebih banyak kesempatan untuk berkultivasi. Dengan bantuan murid ajaib ungu, dia bisa melihat situasi di hutan dengan lebih jelas. Semakin dalam dan semakin dalam, semakin aneh perasaan di hatiku. Di dunia yang pernah dia tinggali, ada makhluk yang disebut makhluk jiwa, di mana makhluk jiwa itu terus-menerus ditindas oleh manusia, terus-menerus melawan, dan akhirnya hidup berdampingan secara damai dengan umat manusia. Sebaliknya, di negeri peri ini, monster dan roh menguasai segalanya, dan manusia hanya bisa berjuang untuk bertahan hidup. Sedang berjalan ke depan tiba-tiba, dia mendengar beberapa gerakan, dan tanpa sadar melangkah ke sisi pohon besar, menahan napas. Engah, tidak jauh di depannya, sesosok jatuh ke tanah, dan berguling 2 kali. Napasnya sangat cepat, tetapi sangat tidak teratur. Dia bernapas dengan mulut besar, berjuang untuk bangun, tetapi sepertinya dia tidak memiliki kekuatan yang cukup. Setelah berjuang beberapa saat, dia jatuh lagi. Tang San tidak bergerak, dia hanya memadatkan murid ajaib ungu dan melihat dengan hati-hati. Dia terkejut menemukan bahwa pria yang jatuh ke tanah sebenarnya adalah manusia. Dia memakai topeng di wajahnya, dan dia tidak bisa melihat penampilannya, tapi sosoknya jelas-jelas manusia. Dilihat dari cara dia melompati sebelumnya, itu jelas bukan orang biasa. Manusia yang cakap, mata Tang San berbinar. Dia masih belum cukup tahu tentang dunia ini. Bagaimanapun, dia hanya terkurung di tempat kecil seperti kota serigala angin. Jelas sekali dia terkejut ketika tiba-tiba melihat manusia yang begitu cakap. Namun, orang ini memiliki bau darah yang kuat, dan dia jelas terluka. Namun saat ini, langkah kaki yang berat datang. Itu adalah jenis langkah kaki yang mirip dengan bum, bum, bum. Kecepatannya cepat. Tang San, yang baru saja akan keluar, buru-buru menyembunyikan sosoknya lagi. Wow, di sini, sebuah raungan terdengar, dan kemudian, sosok yang kuat melompat keluar dari udara. Karena saat itu malam, matanya ditampilkan sebagai hijau samar, dan dia memang iblis serigala. Dia bergegas merangkak dengan kecepatan yang sangat cepat. Sosok itu ketika dia berdiri lebih dari 2 meter, dan ototnya yang kuat penuh dengan kekuatan ledakan. Monster serigala tingkat 3. Dalam beberapa tahun terakhir, Tang San memiliki pemahaman tentang sistem lapisan di benua peri. Di sini,
Terlepas dari ras, status dan kekuatan dievaluasi berdasarkan kelas. Yang terendah adalah urutan pertama. Manusia biasa bahkan tidak memiliki peringkat sama sekali, dan itu adalah kelas budak. Seperti iblis serigala, itu adalah urutan pertama saat lahir, setidaknya urutan kedua setelah dewasa, dan serigala yang kuat adalah urutan ketiga. Ini hanyalah iblis serigala dari darah yang paling umum. Dikatakan bahwa garis keturunan yang lebih tinggi akan lebih kuat. Adapun peringkat teratas benua peri, Tang San tidak tahu sekarang. Kota Serigala Angin hanyalah kota terpencil, dikatakan bahwa penguasa iblis serigala di kota Serigala Angin harus menjadi tingkat 5. Membandingkan kultivasi Suan Tiangong milik Tang San, dia mungkin membuat penilaian intensitas energi Suan Tiangong dengan tingkat yang sama harus serupa dengan klan monster pada tingkat yang sama. Dengan kata lain, dia yang sekarang telah membudidayakan Suan Tiangong tingkat ketiga hampir sama dengan iblis serigala tingkat ketiga ini dalam hal tingkat energi. Monster serigala tingkat 3 yang jatuh dari udara tipis langsung bergegas menuju manusia. Manusia yang tergeletak di tanah dengan terengah-engah jelas juga merasakan bahaya. Tubuhnya tiba-tiba berbalik ke samping, menghindari serangan iblis serigala. Pada saat yang sama, dia melakukan gerakan aneh. Tubuhnya sepertinya diregangkan beberapa menit dalam sekejap, tangan dan cakarnya muncul, dan lingkaran cahaya kuning muda muncul di permukaan tubuhnya. Karena kilau tubuh, menjadi sangat jelas pada malam ini. Tang San dengan jelas melihat lapisan rambut coklat kuning tumbuh dari bawah kulitnya, dengan pola coklat tua di atasnya. Dan saat perubahan ini muncul, kecepatannya juga tiba-tiba meningkat. Sepasang cakar tajam langsung menuju dada dan perut monster serigala kelas ketiga untuk meraihnya. Cakar depan iblis serigala tiba-tiba berubah arah dan bertabrakan dengan cakar manusia yang berubah. Itu membuat suara yang tajam seperti ding-ding. Kekuatan manusia jelas lebih rendah dari lawan, tubuhnya tiba-tiba terpental, dan ada jeda yang nyata, ada darah menetes dari perut bagian bawah. Pada saat ini, cahaya cian tiba-tiba terbang dari kejauhan, dan langsung menuju ke manusia yang jatuh. Pisau angin. Iblis serigala tingkat 3 meraung, dan bilah angin menyembur dari mulutnya, menebas ke arah manusia. Pada titik antara hidup dan mati ini, manusia yang telah berubah ini tampaknya telah keluar dengan potensi penuhnya, dan tiba-tiba melompat lagi, sangat cepat, dan secara tak terduga melewati antara bilah-bilah angin itu ketika tidak ada ruang untuk rambut. Cahaya kuning muda di tubuhnya menjadi jelas lebih terang, kecepatan tubuhnya meningkat tajam, dan itu muncul di depan iblis serigala tingkat 3 di depannya hampir seperti kilat. Cakar tajam melambai tiba-tiba, dan iblis serigala buru-buru menggunakan cakar serigala untuk melawan, tetapi aksinya masih agak lambat. Tidak peduli makhluk apa itu, dalam krisis hidup dan mati, ia sering meledak dengan kekuatan yang kuat. Manusia yang telah berubah ini, seperti ini cakar di depan monster serigala, dari tenggorokannya lewat. Dan di saat berikutnya, dia juga ditampar di bahu oleh cakar tajam iblis serigala, dan terbang secara horizontal dan melemparkannya keluar. His, desis. Iblis serigala tingkat 3 terus membuat suara-suara aneh. Dia mengabaikan pengejaran itu dan menutupi tenggorokannya dengan cakarnya yang tajam. Namun, pembuluh darah terpenting di tenggorokannya telah terpotong dan banyak darah yang mengalir deras. Mata hijaunya yang samar-samar berputar, jelas menderita pukulan yang fatal. Sosok itu berkedip, dan iblis serigala kuat lainnya terbang ke arahnya, tampaknya rekan yang telah melepaskan bilah angin di kejauhan. Dia meraung marah, cacingan, macan tutul flash. Iblis serigala tingkat 3 sebelumnya telah jatuh ke tanah saat ini, tidak peduli bagaimana dia mencoba memblokir celah di tenggorokannya, itu tidak lagi membantu. Itu setara dengan pukulan terakhir untuk berubah menjadi manusia, yang telah benar-benar memotong tenggorokannya. Pergi ke neraka. Kemudian, ada juga iblis serigala tingkat 3, dia melompat keluar tiba-tiba, menuju manusia. Sepasang cakar tajam memancarkan cahaya redup, dan ada sedikit fluktuasi elemen angin, ini untuk memasang bilah angin ke cakar serigala untuk meledakkan kekuatan serangan yang lebih kuat. Pada saat ini, dalam kegelapan, sosok yang tidak mencolok diam-diam menyapu dari samping. Pada saat ini, perhatian iblis serigala tingkat 3 semuanya tertuju pada manusia yang diubah. Tidak memperhatikan kedatangannya sama sekali. Soul Land 5 Chapter 6 Pertempuran Pertama. Sosok kecil itu sangat cepat, dan itu melesat keluar dari titik buta garis pandang, sebuah telapak tangan yang tampak seperti giok putih menamparkan mata iblis serigala yang sedang naik daun dari sisi belakang. Pada saat ini, pemahaman waktu, lokasi, dan jarak Tang San sangat akurat.
Dia tahu betul bahwa bahkan jika dia memiliki keterampilan sekte Tang yang unik, dia juga memiliki basis kultivasi keterampilan Suantian tingkat ketiga. Namun, iblis serigala itu berbakat dan kuat, dan jika dia menghadapi musuh, dia mungkin bukan lawannya. Apalagi saat dia masih muda dan kekurangan darah dan tenaga, tentunya dia tidak akan bisa bertarung lama-lama. Jika bukan karena transformasi manusia untuk membunuh iblis serigala, dia bahkan mungkin tidak dapat mengambil tindakan saat menghadapi dua iblis serigala tingkat ketiga. Hidupnya sendiri adalah yang paling penting. Namun, begitu dia bergerak, dia harus melakukan pukulan. Monster serigala sangat marah saat ini, jadi dia tidak terkejut sampai telapak tangan Tang San menamparkan sisi matanya. Memalingkan kepalanya dengan ganas, mulut serigala itu langsung menuju Tang San untuk menggigit. Tangan Tang San yang lain meraih pakaiannya saat ini, dan dengan bantuan tubuhnya yang kurus, dia menarik rambut serigala dan mengubah arahnya. Hampir posisi dada monster serigala tingkat 3 itu dibalik ke sisi lain dari monster serigala itu. Jari telunjuk dan jari tengah tangan kanan menjadi jari pedang, dan tangan giok misterius mendesak, menyebabkan kedua jari berkedip dengan giok putih, dan menembus mata iblis serigala yang berbalik seperti kilat. Jari-jari rampingnya memasuki kehangatan hampir secara instan. Dalam hal kekuatan fisik, Tang San pasti jauh lebih rendah dari iblis serigala tingkat 3 ini, tetapi dia dipukul olehnya dengan energi dengan level yang sama. Tidak ada kebetulan. Di bawah suntikan tangan giok misterius, Suantian Gong hampir berputar ke otak iblis serigala. Akibatnya, mata lain dari iblis serigala itu meledak dalam sekejap, dan otaknya telah dipelintir menjadi bola pasta. Raungan itu berhenti tiba-tiba seolah lehernya tertancap, dan tubuh yang kuat itu juga jatuh ke tanah. Tang San menendang kakinya, dan dia berbalik dan mendarat jauh. Pukulan ini dapat memberikan hasil seperti itu, tetapi pengalaman pertempuran yang kaya di kehidupan sebelumnya membantunya. Tubuh kurus anak kecil dan malam yang gelap adalah perlindungan terbaik, dan iblis serigala tingkat 3 sedang marah, dan persepsinya melemah. Dalam konfrontasi langsung, bahkan tangan giok misterius Tang San mungkin tidak dapat menembus kulit tebal iblis serigala. Namun, mata adalah tempat yang paling rapuh. Jika mata ditusuk dan kekuatan Suantian disuntikkan, maka orang mate tidak bisa lagi mate. Kedua kakinya mendarat, dan iblis serigala tingkat ketiga di sisi lain tidak lagi bergerak. Tang San hanya menghela nafas lega. Dia tidak terburu-buru untuk memeriksa manusia, tetapi dengan cepat berjongkok di tanah, menempelkan telinganya ke tanah, mendengarkan gerakan di sekitarnya, dan melihat apakah ada tentara yang mengejar yang datang. Dengan kekuatannya saat ini, sulit untuk menghadapi monster serigala tingkat ketiga, tidak peduli seberapa bagus kemampuannya, tubuh mudanya terlalu lemah. Setelah terkena iblis serigala, kemungkinan akan berakibat fatal. Untuk serangan yang tampaknya sederhana barusan, dia benar-benar berusaha sekuat tenaga, meningkatkan kemauan spiritualnya ke tingkat tertinggi. Tidak ada gerakan lain di sekitarnya. Jelas, hanya ada dua iblis serigala tingkat ketiga yang mampu berubah menjadi manusia. Ini juga membuat Tang San menghela nafas lega, jika tidak, dia harus memilih untuk melarikan diri. Kemudian dia berjalan menuju manusia, dan pada saat yang sama tetap waspada. Ketika dia mendatangi orang itu, dia tiba-tiba menemukan bahwa rambut yang tumbuh pada orang itu telah menghilang. Detak jantung Tang San tidak bisa membantu tetapi meningkat beberapa poin. Karena situasi masa kecilnya, dan transformasi manusia tidak terkait dengannya, cara teraman sebelumnya secara alami adalah tidak mengambil tindakan dan menunggu iblis serigala pergi. Tapi dia tetap memilih menembak. Salah satunya karena manusia yang diburu. Ada alasan penting lain untuk transformasinya sekarang. Di dunia benua Douluo asli Tang San, ada seorang guru roh dengan roh binatang, yang mampu memiliki kemampuan yang sama. Itu juga bisa tumbuh dan menjadi lebih kuat dengan mengolah jiwa-jiwa bela diri binatang. Jika ia memiliki kemampuan serupa di dunia ini, baginya jika ia dapat mempelajarinya, akan sangat bermanfaat bagi peningkatan kekuatannya sendiri, dan akan lebih mudah untuk berintegrasi ke dalam dunia ini. Tang San berjongkok, mencoba membalikkan orang itu. Pada saat ini, orang yang masih di tanah tiba-tiba berbalik dan mencengkeramnya dengan satu cakar. Dan saat dia berbalik, mereka berdua saling memandang dengan bantuan cahaya redup pada jarak yang begitu dekat. Cakar pria itu berhenti di udara untuk sekejap, dan tidak terus menggenggamnya. Tang San juga langsung bangkit, mundur di luar jangkauan serangannya. "Apakah kamu manusia?" Suara pria itu agak serak, dia tampak seperti berusia 20-an, wajahnya sepucat kertas saat ini, penampilannya cukup tampan, dan darah mengucur dari mulut dan hidungnya.
Saat dia berbicara, tangannya turun dengan lembut. Pada saat ini, Tang San dapat melihat dengan jelas bahwa ada luka besar di dada dan perut orang ini, dan bahkan usus telah mengalir keluar dari tubuh, dan dia masih kehilangan banyak darah. Tang San mengangguk padanya, dan kemudian dengan cepat mendatanginya. Pria itu sepertinya telah kehilangan semua kekuatannya, dan jatuh ke tanah dengan wajah pucat, terengah-engah. Pupilnya agak melebar. Tang San tidak berhenti, tangannya bergerak cepat. Masalah terbesar pria ini sekarang adalah kehilangan darah yang berlebihan dan kerusakan organ dalam. Dengan kemampuannya saat ini, dia tidak dapat diselamatkan. Itu hanya bisa memperpanjang hidupnya selama mungkin untuk sementara. Dia dengan cepat mengikat simpul di bagian usus yang rusak yang telah keluar dari tubuh, lalu memasukkannya kembali ke rongga perut, dan kemudian merobek ujung bajunya untuk menahan lukanya, setidaknya untuk tidak membiarkan darah terus berkurang banyak. Kemudian tangan yang lain ditekan di dadanya, dan kekuatan Suantian Gong perlahan disuntikkan ke dadanya, melindungi jantungnya dengan nafas panas. Nafas pria itu berangsur-angsur sedikit tenang, dan matanya menjadi lebih glamor. Kamu masih anak-anak, kamu. Tang San berkata, aku khawatir lukamu tidak dapat disembuhkan. Aku dapat membantumu menyelesaikannya jika kamu memiliki keinginan terakhir, tetapi kamu perlu menjawab pertanyaanku. Mendengarkan suara tenang Tang San yang jauh melampaui usianya, pemuda itu terkejut, dan kemudian berkata tanpa ragu-ragu, oke. Kamu bisa bertanya dulu. Jika aku bisa menjawabmu aku akan bertanya lagi. Lakukan aku sebuah bantuan. Tidak diragukan lagi, ini adalah manusia pertama dengan pemikiran rasional dan jernih yang pernah dilihat Tang San setelah datang ke dunia ini. Ini sama sekali bukan asal budak. Bagaimana kemampuanmu untuk berubah barusan berasal? Bagaimana kamu bisa memilikinya? Tang San segera mengajukan pertanyaan yang paling dia pedulikan. Pemuda itu tidak bisa membantu tetapi tercengang ketika dia mendengar pertanyaannya, apakah kamu tidak dapat mengubah iblis? Bagaimana kamu membunuh iblis serigala? Apa itu transformasi dewa iblis? Kemampuanku adalah bawaan, aku tidak tahu apa itu. Kata Tang San sambil berpikir, dan dia juga menyimpan 3 kata transformasi dewa iblis dengan kuat di dalam hatinya. Mata pemuda itu tiba-tiba menjadi sedikit lebih cerah, apakah kebangkitan alami dari dewa iblis berubah? Apa kemampuanmu? Tang San sedikit mengernyit dan berkata, aku bertanya padamu sekarang. Pemuda itu menarik napas dan berkata, transformasi dewa monster adalah kekuatan yang diwarisi dari bagian dari garis darah itu karena hubungan darah antara manusia kita dan suku monster atau suku roh. Hati Tang San mencelos, maksudmu, darah campuran. Pemuda itu tersenyum pahit dan berkata, ya, hanya dengan cara ini kita dapat memiliki kekuatan. Dan bahkan lebih jarang untuk mengakui bahwa kita adalah manusia sepertiku. Kebanyakan orang yang memiliki kemampuan untuk mengubah dewa iblis juga akan memilih menjadi pengikut monster dan roh jauh lebih tinggi dari status manusia biasa. Dan bagi kita tidak pernah menganggap diri kita sebagai monster atau roh. Kita hanya ingin manusia memiliki kualifikasi untuk bertahan hidup sendiri, tidak diperbudak. Jadi, kami bangkit untuk melawan. Kali ini aku akan membunuh Tuan Serigala Angin, tetapi aku membuat kesalahan dalam penilaian dan dipukul dengan keras olehnya. Begitulah cara aku jatuh. Soul Land 5 Chapter 7 melahap dan menyerap. Tang San, kalau begitu transformasi dewa iblismu diturunkan melalui darah campuran. Pemuda itu mengertakkan gigi dan berkata, ya, iblis macan tutul menghina ibuku, dan kemudian aku lahir. Tang San berkata, apakah hanya ada satu kemungkinan untuk mendapatkan transformasi dewa iblis? Pemuda itu berkata, ada cara lain, yaitu perampasan. Kamu dapat menghilangkan kekuatan iblismu sendiri untuk membentuk semacam warisan, dan memberikannya kepada orang lain dalam waktu singkat. Jika orang itu dapat menyesuaikan diri, maka adalah mungkin untuk mendapatkan kekuatan ini. Jika kamu tidak cocok, kamu akan mati. Mata Tang San berbinar, lalu berapa banyak warisan yang dapat diterima setiap orang? Dalam keadaan apa itu cocok? Pemuda itu berkata, secara umum, orang yang tidak memiliki kekuatan dewa iblis adalah yang paling mudah cocok, tetapi itu juga tergantung pada apakah fisik dapat menanggungnya. Dan mereka yang sudah memiliki kekuatan dewa iblis, jika mereka ingin mewarisi, mereka harus melihat apakah kekuatan dari 2 dewa iblis dapat kompatibel satu sama lain untuk membentuk evolusi. Tang San berkata, jadi, bisakah kamu secara langsung melepaskan kekuatan dewa iblis dari monster dan roh? Biarkan dirimu menyerap kekuatan ini dan mempromosikan evolusi iblismu sendiri. Pemuda itu tercengang, ini, aku tidak tahu. Apakah mungkin melakukan ini?
Tetapi jika kekuatan darah mereka ditelan dari monster atau roh, dan darah mereka tidak teratur, bukankah mereka mati? Pasti tidak mungkin, kan? Tang San berkata, mungkin kamu bisa mencoba. Melalui komunikasi dengan pemuda ini, akhirnya dia memiliki sedikit pemahaman tentang sistem kekuatan dunia ini, terutama bagaimana manusia menggunakannya. Perubahan iblis terutama untuk mendapatkan kekuatan darah monster dan roh, tetapi karena itu adalah darah campuran, darah manusia itu lemah, jadi sudah pasti tidak sekuat monster dan roh itu sendiri. Tetapi manusia dengan kemampuan untuk berubah menjadi monster dan dewa secara alami jauh lebih kuat daripada manusia biasa. Sepertinya jika kamu ingin menjadi lebih kuat dengan cepat, kamu perlu bekerja keras untuk perubahan dewa iblis ini. Apakah kamu punya sesuatu untuk dijelaskan? Tang San bertanya pada pemuda itu. Pemuda itu berkata dengan getir, namaku Su Jiaxin. Ibuku disiksa oleh iblis macan tutul itu dan meninggal. Di dunia ini, aku tidak memiliki kerabat. Kamu masih muda, tetapi kamu memiliki kemampuan untuk melawan iblis serigala tingkat 3. Agaknya pergantian dewa iblismu pasti sangat kuat. Jika memungkinkan, jika kamu juga bersedia membantu kami manusia, kuharap kamu bisa bergabung dengan organisasi kami. Aku akan mati, karena kamu tertarik dengan pergantian dewa iblis. Aku bisa lulus pada kekuatan dewa iblisku kepadamu. Mengenai apakah akan menyerapnya, kamu memutuskan sendiri, tetapi jika kamu merasa itu tidak cukup cocok, jangan memaksanya. Organisasimu, apa namanya? Di mana itu? Tang San bertanya dengan rasa ingin tahu. Su Jiaxin berkata, semua kota besar dari suku monster dan suku roh memiliki organisasi kami. Aku tidak dapat memberimu penghubung khusus, tetapi aku percaya bahwa jika kamu ingin menemukannya ketika kamu dewasa, kamu akan dapat menemukannya. Nama organisasi kami adalah Penebusan. Itu ada untuk menebus umat manusia. Saat sedang berbicara, wajahnya tiba-tiba menjadi kemerahan, dan tubuhnya mulai bergetar hebat, cahaya kuning pucat mulai menyinari dirinya, dan matanya menjadi jernih. Nak, kamu tidak perlu memberitahuku siapa dirimu, tapi aku selalu percaya bahwa suatu hari kita akan menggulingkan monster dan roh yang memperbudak kita, dan biarkan umat manusia benar-benar menjadi penguasa dunia ini. Penebusan untuk ini, dan untuk ini, kita perlu terus bekerja keras, terus menjadi lebih kuat. Jangan mengumpulkan tubuh untukku, jangan mengekspos dirimu, tumbuh, dan menjadi lebih kuat. Panjang umur manusia. Di akhir katanya, suaranya mulai melemah, tetapi cahaya kuning menjadi lebih kuat, dan akhirnya berkumpul menjadi bola cahaya kuning dan tergantung di depannya. Cahaya dari bola cahaya kuning kontras dengan wajah lembut Tang San. Mata Su Jiaxin dipenuhi dengan keinginan dan kecemerlangan yang hampir setia. Saat bola cahaya itu akhirnya terbentuk, dia perlahan melunak, jatuh. Bola cahaya baru saja membayang di udara, dan Tang San bisa merasakan bahwa sepertinya ada kekuatan aneh di dalamnya, dan kekuatan ini sepertinya mulai menghilang, dengan kemungkinan menghilang kapan saja. Bagaimanapun, ini adalah warisan Su Jiaxin saat sekarat. Tanpa terlalu banyak keraguan, dia mengangkat tangannya dan menutupi bola cahaya dengan telapak tangannya, dan kekuatan surgawi misterius di tubuhnya beredar. Su Jiaxin berkata bahwa orang yang tidak pernah berubah menjadi iblis atau dewa adalah yang paling mudah menerima warisan. Tentu saja tidak, kekuatannya berasal dari Xuan Tiangong, dan dia yang memiliki tubuh Xuan Tiangong cukup percaya diri. Kekuatan dewa iblis Su Jiaxin tidak terlalu kuat, yaitu kekuatan tingkat ketiga atau lebih, jika tidak benar, setidaknya tidak akan terlalu berdampak negatif pada dirinya sendiri. Apalagi dia sudah datang ke dunia ini, dia ingin mencari kekasihnya, ingin melepaskan diri dari dunia ini di masa depan dan kembali ke dunia aslinya, dia perlu menjadi lebih kuat. Tapi sekarang, menggunakan kekuatan dunia ini untuk menjadi lebih kuat jelas merupakan jalan pintas yang paling mudah. Bola lampu kuning itu agak hangat, ketika telapak tangannya menutupi bola cahaya itu, ia langsung merasakan energi dalam bola cahaya itu mulai menembus ke dalam tubuh dari telapak tangannya. Tang San tidak langsung menyerapnya, tetapi setelah mengendalikan dan mengarahkan energi ke lengan kanannya, dia segera menyegel meridian dengan Xuan Tiangong, mencegah energi ini memasuki tubuhnya. Dia diam-diam merasakan perubahan yang disebabkan oleh cahaya kuning. Yang mengejutkannya adalah ketika kekuatan Xuan Tiannya bersentuhan dengan kekuatan transformasi Dewa Iblis, kekuatan transformasi Dewa Iblis tampak menjadi lembut, dan secara alami menyusup ke dalam energi Xuan Tian, masuklah sangat patuh. Ketika pertama kali memasuki tubuh, itu masih gelisah, dan bahkan terasa agak liar, tetapi begitu bersentuhan dengan kekuatan Xuan Tian, itu segera menjadi lembut. Ini adalah
Tang San bisa merasakan bahwa itu adalah perubahan pada meridian, tulang, dan otot yang menjadi lebih kuat. Baginya, warisan perubahan Dewa Iblis ini seperti meminum tonik, menyehatkan tubuhnya. Energi transformasi Dewa Iblis dapat diserap oleh seni langit mendalamnya sendiri, tetapi ini harus berbeda dari warisan yang dikatakan Zhu Jiaxin. Dia telah mengatakan bahwa ada bahaya saat diteruskan, dan jika tidak pas, ada kemungkinan kematian. Namun dalam proses fusi, apalagi kematian, dia tidak merasakan ancaman sama sekali. Kekuatan Xuantian tampak alami sehingga pewarisan transformasi Dewa Iblis cepat terserap. Ini agak menarik. Setelah dia mencerna semua kekuatan warisan ini, dia tidak tahu apakah dia bisa mendapatkan jenis kemampuan flash macan tutul yang dia gunakan sebelumnya. Memikirkan hal ini, Tang San tiba-tiba mendapat ide. Dia dengan cepat mendatangi boneka iblis serigala tingkat 3 dan meletakkan tangannya di atas boneka itu. Seni Xuantian bekerja, menyuntikkan energi ke dalam tubuh iblis serigala. Iblis serigala baru saja mati, dan tubuhnya masih hangat. Dengan infus kekuatan Xuantian, Tang San tiba-tiba merasa bahwa tampaknya ada energi yang lemah dalam iblis serigala. Ketika seni Xuantiannya menyentuh energi ini, pada saat itu, energi ini seperti menghadapi magnet, secara alami diserap oleh Xuantian Gong, dan kemudian bergabung menjadi Xuantian Gong. Tidak banyak energi, tetapi Tang San sangat yakin bahwa energi itu benar-benar ada. Inikah kekuatan darah iblis serigala? Soul Land 5 Chapter 8 Keterampilan. Ketika dia mengambil kembali Xuantian Gong, dia segera merasakan bahwa ada sentuhan ekstra cian dalam energi Xuantian Gongnya. Dibandingkan dengan energi transformasi Dewa Iblis Kuning yang diwarisi sebelumnya, semburat cian ini jauh lebih ringan, jelas karena iblis serigala tingkat ketiga telah mati untuk waktu yang belum lama dan banyak menghilang. Tetapi energi cian ini benar-benar ada, dan seperti energi kuning, ia juga sangat patuh, meskipun tidak banyak meningkat ketika diintegrasikan ke dalam Xuantian Gong, ada juga sedikit peningkatan. Pada saat yang sama, ia tidak memiliki konflik dengan energi kuning, ia hanya menetap di energi misteriusnya sendiri, dan tampaknya diserap secara halus oleh tubuhnya sendiri. Ini menarik. Tang San segera mendatangi boneka iblis serigala lain dan melakukan hal yang sama. Waktu untuk akhir kematian ini serupa, dan kekuatan garis darah yang diserap dalam tubuh hampir sama. Setelah melakukan ini, dia tidak tinggal lebih lama lagi. Setelah membersihkan jejak kakinya, dia segera pergi dan kembali ke desa. Dia tidak mengambil jenazah untuk Zhu Jiaxin, seperti yang dikatakan Zhu Jiaxin, begitu dia meninggalkan terlalu banyak jejak, dia mungkin ditemukan. Tapi kata-kata Zhu Jiaxin, dia mengingatnya dalam-dalam. Organisasi penebusan, sebuah organisasi yang ada untuk kelangsungan hidup umat manusia. Mungkin ini adalah kabar baik pertama yang dia dengar sejak dia datang ke dunia ini. Setidaknya manusia tidak semuanya budak yang mati rasa, dan ada kekuatan yang bekerja keras untuk masa depan umat manusia. Meski sayangnya, orang-orang ini juga memiliki darah monster dan roh. Diam-diam kembali ke desa, di mana dia tinggal di sebuah rumah kayu dengan lebih dari selusin anak pada usia yang sama. Di antara anak-anak ini, hanya sedikit yang bisa berbicara dengan rapi, apalagi yang lain. Tang San juga bertingkah laku seperti mereka pada hari kerja, kembali ke rumah kayu saat ini, segera meringkuk di sudut dan menutup matanya. Baginya malam ini, panennya cukup bagus. Yang paling penting adalah mendapatkan pemahaman yang lebih baik tentang dunia, dan mengetahui bahwa masih ada organisasi perlawanan manusia. Ada juga kekhususan transformasi Dewa Iblis dan Xuantian Gong. Pada saat ini, meridian di tubuhnya semuanya hangat dan panas, dan itu tampaknya dipelihara secara halus oleh kekuatan yang diserap sebelumnya. Dia dapat dengan jelas merasakan bahwa kekuatannya tampaknya meningkat. Ini tidak ada hubungannya dengan Xuantian Gong, ini adalah peningkatan fisik. Tidak ada nutrisi dalam makan sayur sekam di sini, dia hanya bisa mengandalkan Xuantian Gong untuk menyerap energi spiritual langit dan bumi untuk menyehatkan tubuh. Tapi kali ini berbeda. Transformasi Dewa Iblis dan kekuatan dalam darah kedua monster serigala itu jelas memberi makan meridian, tulang, dan organ dalamnya. Ini adalah peningkatan serba bisa. Dan keberadaan Xuantian Gong membuat mereka tidak memiliki konflik sama sekali, dan itu juga menjadi lebih baik untuk diserap. Mungkinkah dikatakan bahwa setelah Xuantian Gong datang ke dunia ini, ternyata itu adalah semacam sihir yang melahap. Kekuatan yang bisa menelan darah monster dan roh itu. Aku tidak tahu apakah mereka bisa menelannya jika mereka masih hidup. Jika itu bisa dilakukan, itu akan menjadi mengerikan. Tentu saja, ini bukannya tanpa bahaya yang tersembunyi. Jika kamu menelan terlalu banyak jenis darah,
apakah akan berdampak pada tubuhmu, dan energi akan bercampur, yang tentunya bukan hal yang baik untuk kultivasi. Dan apa sebenarnya yang akan terjadi, dia perlu menilai dengan mengamati perubahan di tubuhnya setelah melahap ini. Manusia yang telah berubah menjadi monster akan memiliki kualifikasi untuk menjadi pengikut monster dan roh dan tidak lagi menjadi budak. Masuki kota besar dan cari organisasi penebusan. Tang San diam-diam memiliki beberapa rencana di dalam hatinya. Setelah menemukan organisasi penebusan itu, pasti akan lebih mudah untuk bergabung dengan mereka dan menemukan Xiao Wu yang bereinkarnasi melalui mereka. Nampaknya jumlah organisasi ini tidak sedikit, jika ada di setiap kota besar. Kota Serigala Angin tidak berubah karena sedikit orang yang meninggal, setidaknya tidak di desa budak mereka. Tang San membutuhkan 7 hari untuk mencerna energi transformasi Dewa Monster dan kekuatan darah dari 2 monster serigala yang diserap kali ini. Setelah mencernanya, perasaan terbesarnya adalah dia menjadi lebih kuat. Tubuh jelas menjadi lebih kuat. Berdasarkan pengalaman kultivasinya, wajar jika dipahami bahwa kekuatan tubuh berkaitan erat dengan batas atas kultivasi. Tanpa tubuh yang cukup kuat, tidak ada cara untuk menahan energi yang lebih kuat. Setelah penguatan ini, dia pada dasarnya percaya diri sekarang, dan dia harus bisa menghadapi monster serigala tingkat ketiga secara langsung. Dan ini bukan keuntungan terbesarnya. Keuntungan yang lebih besar adalah bahwa Dewa Iblis berubah dan kemampuan Iblis Serigala, dia sebenarnya telah dipertahankan. Malam tiba. Tang San diam-diam kembali ke hutan. Matanya sedikit menyipit, dia tiba-tiba mengaktifkan Xuan Tian Gong, dan darah di tubuhnya juga menjadi mendidih. Jari-jarinya sedikit di tanah, dan tiba-tiba, cahaya kuning menyala di tubuhnya, dan kecepatannya meningkat tajam. Itu bergegas 10 meter seperti kilat. Kekuatan Xuan Tian dikonsumsi dengan ganas, dan ketika dia berdiri kokoh di tanah, seluruh tubuhnya tidak bisa membantu tetapi merasa sedikit sakit. Kecepatan yang meledak pada saat itu masih cukup menguras tenaga di tubuhnya. Tapi Tang San tidak berhenti, dia mengangkat tangannya pada saat yang sama, dan cahaya biru bersinar di telapak tangannya. Dengan kedua tangan melambai, 2 bilah angin yang hanya berukuran 3 inci atau lebih terbang keluar, dan bilah angin cian menghilang ke udara setelah terbang sejauh 5 meter. Ya, inilah yang dibawa kepadanya setelah penyerapan terakhir. Leopard Flash dan Windblade masing-masing diwarisi dari transformasi Dewa Iblis Sujiaksin dan garis keturunan Serigala Iblis. Melalui menelan dan menyerap Xuan Tian Gong, dia secara tak terduga mempelajari semuanya. Ini adalah situasi yang tidak pernah diharapkan Tang San sendiri. Setelah dia menyerap kekuatan dari 2 garis keturunan, dia merasa bahwa dalam ingatannya, sepertinya ada 2 kekuatan lagi. Ketika dia ingin menggunakannya, dia bisa menggunakannya secara alami. Yang aneh adalah ketika dia menggunakannya, tubuhnya tidak berubah menjadi binatang buas seperti monster, itu menghabiskan kekuatan Xuan Tian Gongnya. Dan di Xuan Tian Gongnya, warna kuning dan cian yang dulu dia miliki sudah tidak ada lagi. Rasanya seperti dia telah mempelajari 2 keterampilan. Sekarang kamu bisa melakukannya sesuka hati. Namun, tidak peduli berapa banyak dia berlatih, kedua keterampilan ini tidak akan menjadi lebih kuat. Itu jauh lebih lemah daripada kilatan macan tutul yang digunakan Sujiaksin dan bilah angin yang digunakan oleh Iblis Serigala. Ini seperti dipadatkan. Itu bukannya tidak berguna, tapi skill seperti itu yang tidak bisa meningkatkan kekuatan jelas tidak banyak berpengaruh. Satu-satunya kabar baik adalah bahwa kemampuan untuk ditelan dan diserap olehnya dan diubah menjadi keahliannya sendiri tidak akan menimbulkan konflik. Tampaknya hanya transformasi Xuan Tian. Secara keseluruhan, ini secara alami adalah hal yang baik. Tang San juga memiliki beberapa penilaian dan gagasan tentang hal ini di benaknya. Tidak ada keraguan bahwa ketika dia datang ke dunia ini, dia berbeda dari manusia di dunia aslinya. Xuan Tian Gong juga unik, dan transformasi antara Xuan Tian Gong dan sistem kekuatan dunia ini masih membutuhkan eksperimen terus-menerus untuk menemukan lebih banyak hal. Itu selalu bagus untuk mempelajari kedua keterampilan ini. Sujiaksin dan Iblis Serigala tidak cukup kuat, dan keterampilan yang mereka telan secara alami lebih lemah. Tetapi jika dia menunggu sampai kekuatan misterius Xuan Tian Gong di masa depan memiliki kekuatan yang lebih kuat, para dewa iblis yang ditelan akan menjadi lebih kuat. Keterampilan yang dibawa kepadanya jelas akan menjadi lebih kuat. Setidaknya ada cara yang lebih mudah untuk menjadi lebih kuat. Dan melalui cara menelan ini, kultivasi keterampilan surga yang mendalam juga akan dipercepat. Aura langit dan bumi di dunia ini sangat kaya. Tang San pada dasarnya yakin bahwa dia akan terus berkultivasi dengan kecepatan kemajuannya sendiri.
Ketika dia berumur 20 tahun, dia akan memiliki kemungkinan untuk memasuki peringkat ke-9 dari Xuan Tiangong. Sesuai dengan urutan ke-9 di dunia ini, itu juga harus menjadi yang kuat. Tentu saja, premisnya adalah bahwa ini hanya mungkin jika segala sesuatunya berjalan lancar di dalam penanaman. Xuan Tiangong sangat mudah beradaptasi dengan energi spiritual dunia ini, dan ini adalah manfaat terbesar yang diperoleh Tang San. Hari-hari dihabiskan hari demi hari, bekerja di siang hari dan berlatih di malam hari. Tang San menjalani kehidupannya yang biasa lagi. 2 tahun lagi telah berlalu. Tang San berusia 8 tahun. Mungkin karena penyerapan iblis serigala sebelumnya dan dewa iblis berubah. Dia lebih tinggi dari anak-anak biasa. Dia baru berusia 8 tahun, dan dia sudah 10 tahun lebih tua dari anak-anak manusia lainnya, meskipun dia masih sedikit lebih tipis. Tapi itu juga luar biasa. Oleh karena itu, lebih banyak pekerjaan diatur.